Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, Mas Umam. Ini kita berbicara mengenai strategi pendekatan yang dilakukan oleh pasangan Amin kepada generasi muda. Tadi kan kemudian Pak Anies menyinggung mengenai generasi ataupun anak-anak muda seperti itu. Apabila kita lihat memang kan ada strategi pasangan Amin itu untuk mendekatkan diri dengan generasi milenial ataupun Gen Z dengan misalnya aktif di media sosial, kerap live di TikTok. Ini pendekatan approach seperti ini, apakah kemudian bisa efektif memang untuk mendekati dan mendulang suara dari para generasi muda, milenial, Gen Z yang merupakan salah satu suara dominan ya untuk di pemilu untuk kali ini? Ya, Mbak Fitri, capres nomor urut 1, Mas Anies Rashid Baswedan, termasuk tokoh capres yang inovatif dan mengambil inisiatif-inisiatif baru di dalam upaya untuk melakukan penetrasi terhadap basis pemilih muda yang saat ini memiliki tingkat literasi yang lebih baik dan juga memiliki engagement yang lebih tinggi di media sosial. Maka kemudian dengan strategi live TikTok misalnya pada fase-fase awal kampanye Anies Baswedan, itu adalah sebuah cara yang betul-betul efektif untuk menjangkau mereka. Tetapi kemudian di saat yang sama harus dipastikan bahwa proses itu tidak bersifat echo chamber atau pada lingkup yang sudah tergarap di basis pemilih loyal. Tetapi upaya yang kemudian bisa dilakukan amplifikasi, terutama dari segmen kekuatan pemilih muda yang secara ini mencapai sekitar 58% dan angkanya itu cukup luar biasa. Maka siapapun capres yang bisa memenangkan basis suara pemilih muda, maka memiliki potensi suara, memiliki potensi kemenangan yang jauh lebih terbuka untuk memenangkan pertarungan Pilpres kali ini. Maka ketika kemudian misalnya Anies Baswedan memberikan penekanan khusus di kampanye terakhirnya, di penutupan masa kampanye 2024 ini kepada anak-anak muda, pada komunitas-komunitas muda, supaya kemudian tidak menjadi sandwich generation, maka itu adalah sebuah strategi komunikasi politik yang cukup efektif untuk meyakinkan segmen kelompok muda yang per hari ini tampaknya masih menjadi salah satu penyuplai undecided voters dan juga swing voters di 2024. Maka apa yang dilakukan oleh capres nomor urut 1 ini strategi yang kita harapkan tentu akan kita uji seberapa efektif prosesnya, seberapa efektif kemudian jangkauan amplifikasinya, supaya kemudian bisa mendapatkan basis dukungan baru, terutama dari kelompok muda yang memiliki engagement yang lebih besar terhadap media sosial. Nah, oleh karena itu, yang menjadi terpenting adalah kali ini, apakah kemudian tim sukses masing-masing, terutama dalam konteks ini adalah tim sukses nomor urut 1, mampu mengamplifikasikan narasi-narasi yang luar biasa disampaikan oleh capres masing-masing. Mas Anies tadi misalnya menyampaikan sebuah narasi tentang volunteerism, narasi tentang keberpihakan terhadap anak-anak muda, narasi tentang sukarelawanan atau volunteerism, aktivisme yang kemudian menjadi sebuah gerakan yang genuine di dalam bisa dilakukan, maka 1-2 hari ini tentu akan menjadi sebuah ruang kontemplasi yang sangat baik bagi para pemilih. Dan kalau misal kemudian amplifikasi secara kalau misal kita istilahkan opsik ya, operasi berfisik, dan itu bisa dilakukan secara optimal, tentu barangkali bisa memberikan insentif elektoral tambahan 1, 2 atau maksimal 3%. Kalau misal kemudian 1, 2, 3% itu dianggap kecil, sebenarnya tidak kecil. Karena sekali lagi 1% dari basis data DPT kita di 2024 ini yang mencapai 200 juta pemilih, maka 1% saja itu merepresentasikan sekitar 2 juta pemilih. Artinya sekecil apapun kontribusi elektoral yang dihasilkan, maka hal itu akan bisa menghadirkan sebuah gerakan yang kemudian akan menentukan arah kemenangan Pilpres 2024 mendatang. Mbak Fitri.
Oke, Mas Umam mengenai pemilih sendiri, dikatakan kan pemilih bimbang saat ini sudah mulai mengecil, ada yang menyebutkan bahkan di bawah 5%, tapi kemudian menjelang pencoblosan seperti saat-saat ini, kemungkinan terjadi peralihan dukungan seperti apa sih Mas Umam? Ya, memang iman politik dari basis pemilih loyal masing-masing sudah semakin kuat, sudah semakin terkonsolidasi. Tetapi tentu di saat yang sama, kita masih akan menunggu apakah dalam 1-2 hari ini terjadi sejumlah pergerakan, baik secara isu, baik secara narasi, termasuk apakah ada capres-capres yang melakukan langkah-langkah yang simpatik atau justru sebaliknya melakukan blunder-blunder secara signifikan. Maka masing-masing pihak, kubu 01, kubu 02, kubu 03 harus betul-betul berhati-hati di momentum masa-masa menjelang pencoblosan ini. Sekali terjadi kesalahan dan berpotensi kemudian dikapitalisasi oleh lawan, oleh rival, maka hal itu berpotensi menjadi bumerang yang sangat signifikan untuk kemudian menggeser arah preferensi politik masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, di masa-masa minggu tenang ini, hari-hari tenang ini harus betul-betul dijalankan secara optimal. Memang tidak boleh melakukan gerakan yang bersifat kampanye terbuka, tetapi tentu dengan takaran yang terukur sesuai dengan aturan, regulasi, dan juga mekanisme yang ada, maka kemudian hari-hari tenang ini bisa dilakukan sebagai sebuah upaya penebalan dalam koridor yang berlaku. Maka penebalan suara akan memberikan penentuan, misalnya apakah di kubu 02 mampu meyakinkan betul untuk mencapai targetnya satu putaran, ataukah justru sebaliknya kubu 01 atau misalnya kubu 03 mampu melakukan perlawanan secara optimal untuk meyakinkan basis pemilih masing-masing untuk menggelandang kubu 02 masuk dalam permainan yang lebih panjang di putaran kedua Pilpres. Nah, yang kemudian harus kita uji bersama, apakah kemudian masing-masing pihak mampu mengoptimalkan kekuatannya atau tidak, dan infrastruktur pemenangan harus dipastikan mereka mampu menjangkau basis pemilih loyal sekaligus menjangkau dan melakukan infiltrasi ke kelompok-kelompok undecided voters dan swing voters di masa-masa tenang ini. Demikian, Mbak Fitri. Baik, Mas Umam, kita akan lanjutkan kembali, tapi pemirsa tetaplah bersama kami. Live event kampanye pamungkas pemilu 2024 akan segera kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.